Pada bagian ini kita akan membahas mengenai beberapa metode untuk mengatasi bias respon. Pada bagian sebelumnya sudah dibahas bahwa bias respon dapat membahayakan reliabilitas dan validitas pengukuran psikologis yang dilakukan. Penurunan pada reliabilitas dan validitas tes memiliki dampak yang penting bagi penelitian dan penerapan pengukuran psikologis. Selanjutnya, bias respon dapat mengarah pada pembentukan keputusan yang tidak tepat bagi individu dalam konteks pengukuran yang dilakukan. Bias respon juga dapat mengaburkan asosiasi antar konstruksi psikologis yang ada, yang akan mengarah pada kesimpulan yang tidak tepat mengenai gambaran perilaku individu. Pada tabel berikut, kita akan melihat mengenai contoh metode yang dapat diterapkan untuk mengatasi bias respon. Bentuk strategi yang digunakan dapat berupa mengelola konteks pengujian, mengelola konten pengujian dan scoring, dan juga tes khusus. Sedangkan, yang dapat dijadikan sebagai goal adalah pertama, mencegah atau meminimalisir pemunculan bias, meminimalisir dampak dari bias, mendeteksi bias, dan mencegah. Terkait dengan strategi dan goals, kita akan melihat hal-hal apa saja secara spesifik yang dapat dilakukan. Sebagai rangkumannya, Anda dapat melihat dalam tabel ini. Strategi yang pertama adalah meminimalkan bias dengan mengelola konteks pengujian. Cara terbaik mengatasi bias respon adalah dengan mencegahnya jangan sampai terjadi. Pemunculan bias respon dapat diminimalisir dengan cara mengelola bagaimana tes disajikan kepada responden dan juga dengan mengelola tuntutan yang diberikan kepada responden dalam situasi pengetesan. Berikut adalah beberapa contoh terkait. Pertama, bias keinginan sosial dapat diminimalisir dengan mengurangi faktor situasional yang dapat memunculkan keinginan untuk memberikan respon secara menarik atau sesuai dengan yang diinginkan secara sosial. Strategi yang dapat digunakan adalah anonimitas. Meski demikian, yang perlu kita ingat adalah anonimitas sendiri dapat memunculkan bentuk bias tersendiri. Contoh yang kedua, menciptakan situasi tes yang meminimalisir kelelahan, stres, gangguan, atau frustrasi pada responden. Berikutnya, mengatakan pada responden bahwa validitas dari respon mereka dapat dievaluasi. Responden yang mengetahui hal ini, yang mengetahui bahwa respon salah atau tidak tepat yang mereka berikan dapat dideteksi, pada umumnya mereka akan cenderung mengakui sikap, perilaku, atau sifat yang tidak diinginkan secara sosial yang mungkin biasanya tetap tersembunyi. Dengan kata lain, mereka akan cenderung untuk menampilkan diri, memberikan respon apa adanya. Berikutnya, meminimalkan bias dengan mengelola konten pengujian. Pengguna dan pengembang tes seringkali menggunakan isi tes yang spesifik untuk meminimalisir respon bias. Melalui pemilihan item yang spesifik atau format respon yang spesifik, pengembang tes dapat mengurangi pemunculan bias. Terkait bias keinginan sosial, item yang disajikan secara netral dapat menjadi pilihan untuk mencegah terjadinya bias. Metode selanjutnya adalah meminimalkan efek bias dengan mengelola konten pengujian atau penilaian. Konten pengujian atau konten dari pengetesan dapat dirancang dalam tata cara yang dapat mengurangi dampak dari beberapa respon bias. Sebagai contoh, balance scale untuk mengatasi bias persetujuan,
Kemudian penggunaan item respon teori untuk mengatasi respon bias ekstremitas. Berikutnya adalah mengelola konten pengujian untuk mendeteksi bias. Pengguna tes dapat mendeteksi respon yang secara potensial merupakan bias dalam berbagai cara. Identifikasi terhadap partisipan dapat dilakukan melalui validity scale. Untuk selanjutnya, terdapat beberapa alternatif untuk mengelola respon dari partisipan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah alternatif membuang dan juga melakukan statistical control. Metode yang terakhir adalah menggunakan tes khusus untuk mendeteksi bias. Sejalan dengan penggunaan skala validitas, dikembangkan juga skala yang terpisah untuk mengukur variasi dari bias respon. Skala yang ditujukan untuk mengukur perbedaan individual dalam kecenderungan untuk memberikan respon yang menarik atau diinginkan secara sosial merupakan metode umum yang digunakan untuk mendeteksi bias respon. Contohnya adalah the Marlow-Crohn Social Desirability Scale. Berikut adalah gambaran dari the Marlow-Crohn Social Desirability Scale. Untuk bentuk ini, secara jelasnya Anda dapat mencarinya lewat internet. Untuk mendalami dan lebih memahami mengenai metode untuk mengatasi bias respon, akan kita lakukan lewat pengerjaan tugas yang akan diberikan.